Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri wa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi kepada semua jemaah Masjid Darussalam Nusantara milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari berteman dan segera syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ditakdir oleh Allah, dikasihkan oleh Allah melakukan sungguh-sungguh melakukan sunnah-sunnah kami berjamaah dan dipertemukan yaitu haji pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat Tuhan terakhir kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa dari beliau kita mengetahui mana perkara yang salah dan mana perkara yang benar, mana perkara yang baik dan mana perkara yang tak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari akhir dalam masyarakat yang ya rabbal alamin. Kirim kajian Nabi jauh 3 minggu akan turun atau turun ayatnya di situ itu bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, akan jasadnya akan diharamkan masuk neraka. Dari situ terdapat suatu hikayah. Hikayah itu cerita balasan apa yang kira-kira orang itu bahagia bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di sini saya menyampaikan hikayah atau cerita yang diceritakan oleh orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu itu kata lain dari ulama. Ulama itu orang yang bisa mengamalkan ilmu. Orang sebenarnya ada istilah ahli ilmi, terus kemudian ada ahli dzikir. Memang di situ itu ada perbedaan. Kalau memang ahli dzikir itu dikatakan dalam fasnaru ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Orang yang selalu ingat akan keilmuannya, yang artinya orang yang selalu mantap akan keilmuannya, orang yang selalu meningkat akan keilmuannya. Kalau hanya ahli ilmu saja, kalau ini hanya ahli ilmu saja, itu suatu orang yang hanya terpaut pada satu ilmu saja. Yang artinya orang yang ahli ilmu dengan ahli ilmu itu lebih luas dalam hal ilmunya orang yang bergerak ahli ilmu. Dari situ, tapi di sini walaupun secara level ilmu itu lebih kuat daripada ahli ilmu, tapi ahli ilmu itu juga mempunyai level yang kuat juga. Yang artinya dalam hal makalah-makalahnya atau sesuatu yang disampaikan itu pasti membuahkan hasil. Yang artinya segala sesuatu yang dikatakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dari sini ahli ilmi itu menceritakan seseorang yang bergerak
Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya kula paringi makna Jawa dengan tujuan itu tabarrukan. Karena walaupun istilahnya itu makna ekor itu tetap karya dari ulama Jawa kita yang di sini itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Karena dari keikhlasan itulah timbul yang namanya keberkahan. Yang mungkin istilah mana di sini itu makna ekor di sini itu makna Jawa itu lestari sampai sekarang yang dilakukan yang dibuat oleh pondok-pondok pesantren, khususnya pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bunya dan cerita akhir bagi ahli ilmu saking setengah ahli ilmu. Anahu kami iku bagi ahli ilmu iku saking setengah ahli ilmu. Anahu kami sama menai ahli ilmu kola iku dawuh sapa ahli ilmu. Karena ono dana tetep ing dalam persoalan kesud utawa dalam sekitar saya. Rasulullah julun wong ismuhu kang utawi jenenge Rasul Muhammadun iku Muhammad. Maksudnya Muhammad di sini bukan kok nama dari Kanjeng Nabi, bukan. Maksudnya ada suatu laki-laki yang di situ itu bernama Muhammad. Bahkan ono sapa Rasul mau lan sholli iku ora tau salat sapa Rasul illa qota'an. Angking badan belas, tidak pernah sholat sama sekali. Faidah dakhala mongko tatkala mlebu apa syahrul Ramadhan bulan Ramadan. Zayyana mongko berhias atau maisi sapa rajul nafsahu ing awake rajul bihiyabi kelawan pakaian al-fakhirati kang bagus. Ataibi lan tegese bagus waya sumulan poso sapa rajul waya sholli lan sholat sapa rajul waya kedi lan ngandani utawa mengkodok sapa rajul maning perkara fatakan kliwat apa mahu rajul. Batu Alim ini bercerita bahwasanya di lingkungan saya itu ada seorang laki-laki itu bernama Muhammad. Dan rajul ini atau laki-laki ini pun tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Ya mesti ini tetap yang namanya Islam. Islam itu kan kadang-kadang boten enten sing sempurna. Maksudnya itu musyrik. Nah, Islam itu pasti yang sempurna. Tapi yang tidak sempurna itu adalah musyrik. Setelah masuk pada bulan Ramadan, dia itu bergembira itu bahagia, kemudian itu dia memakai pakaian yang bagus, kemudian dia itu melakukan sholat, juga melakukan puasa. Dan sholat atau kewajiban yang telah ditinggalkan itu diqadha. Jadi seseorang yang ingin bertaubat, taubat itu kalau memang dia itu mempunyai hakul ada, dia pun itu harus yang namanya meminta maaf kepada orang itu. Kalau memang hakullah itu harus senantiasa bertobat kepada Allah. Kalau memang itu yang dulu-dulunya itu pernah melakukan dosa, katakanlah meninggalkan sholat dari sekian tahun, maka dari sekian tahun itu harus diqadha.
pasti di situ itu ada kaifiahnya. Kaifiah itu cara bagaimana seseorang itu bertobat. Kalau memang dosanya itu terhadap hakul adami, terhadap sesama manusia, itu pun harus dilakukan secara meminta maaf. Maka di situ ada suatu kisah yang mana Abu Yazid Al-Bustami itu sebenarnya itu beliau itu mantan daripada preman. Preman itu perampok yang dia itu kemudian hidayah masuk, kemudian dia itu bertobat kepada Allah. Yang artinya dalam tobatnya di situ yang namanya bekas rampok, semua dari harta yang dirampok itu dikembalikan kepada pemiliknya yang dulu. Terus kemudian orang-orang yang disakiti itu dimintai maaf. Kalau memang dulunya yang dirampok itu harta sekecil apapun itu dikembalikan. Gak tahu entah bagaimana caranya. Memang syarat taubat dari satu adanya memang seperti itu. Kalau memang nanti di akhirat itu bebas dari siksa yang Allah nanti. Terus masalah hakullah itu dia itu bertobat, kewajiban yang dulu ditinggalkan itu dikodok. Cara bahasa orang Jawa itu disaur. Kalau orang dulu itu istilahnya mempunyai hutang kepada tetangga, kepada teman siapapun, hutang-hutang tersebut itu dikodok atau disaur. Dari situ taubat kemudian Al-Bustami, maka beliau itu diangkat sebagai waliul awliyaillah karena taubatnya itu memang bersungguh-sungguh. Jadi kalau memang orang yang melakukan dosa dari Allah juga bertobat kepada Allah, kalau memang dia itu salahnya dalam hakul adami, maka itu mesti berminta maaf. Kalau ketika seseorang itu meninggal, pasti dari ahli shahih musibah, dari keluarganya orang yang meninggal tersebut itu pasti apakah orang atau yang mempunyai hutang, atau ada orang atau ada khususnya keluarga yang mau menanggung hutangnya itu. Karena hakul adami itu kalau memang tidak diselesaikan di dunia, itu pasti nanti itu dibawa di akhirat. Makanya Kanjeng Nabi itu sering dahulu mengatakan siapakah orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak membawa kebaikan di dunia, tapi juga banyak membawa dosa atau kesalahan dunia secara hakul adami. Kalau memang nanti itu pahalanya itu dengan kesalahannya itu sebagai bayaran. Kalau nanti tidak cukup, ya kesalahannya dari orang yang disakiti itu dikembalikan kepada orang itu si dolim tersebut. Kita lanjutkan ke Najmah. Dan Rajul ini seorang laki-laki yang bernama Muhammad ini sudah mengkodok kalau dia itu kesalahannya kepada Allah, dia senantiasa bertobat kepada Allah. Kalau memang belum puasa ditinggalkan, dia mengkodok puasanya dan sholatnya pun dikodok. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hakul Allah itu diselesaikan. Terus kemudian Badul ini atau orang alim ini kemudian bertanya, fakultu mongko takon sapa ingsun utawa takon sapa ingsun lahu maring rajulun fi dzalika dalam mengkono-mengkono perkara kang diucap, yaitu ketika masuk bulan Ramadan, apa itu dia itu mengkodok apa-apa yang telah ditinggalkan dan berpakaian bagus dengan alasan
hormat pada bulan Ramadan. Fakola jawabnya rojul itu biya fakola mongko jawabi utawa ucap sapa rojul. Ada utawi iki syahrul Ramadan. Syahrul taubati iku syahrul taubat. Bulan taubat wa rahmati lan rahmat bulan rahmat wa barakati lan bulan penuh dengan keberkahan. Asallahu asa menawa sapa Allah ayyatajawaza ing yen to nyepuro sapa Allah anti saking sun bifadlihi kelawan keutamaane syahrul Ramadan. Kemudian ahli ilmi ini bertanya kepada rajul, kepada laki-laki ini, kenapa kok Ramadan ini kamu kok begitu bahagia sehingga kamu memakai baju yang baik dan kemudian kamu juga melakukan puasa dan juga melakukan sholat. Jawabnya rajul hada syahrul taubah, bahwasanya Ramadan ini merupakan bulan taubat. Kemudian ya bulan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah. Kemudian bulan penuh dengan keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebagusan, atau khairun kathiran atau khairan kathiran, yaitu kebaikan yang banyak. Jadi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Itu sampun pasti. Ketika seseorang melakukan sunnah saja itu disamakan ibaratnya itu melakukan ibadah fardu. Logikanya kalau kita itu mau sholat subuh, kemudian kita melakukan qobliyah subuh, atau sebelumnya qobliyah itu i'tikaf, atau setelahnya qobliyah beriktikaf, itu diberikan pahala sebagaimana sholat subuh tergantung. Kalau dia itu kalau melakukan sholat fardu atau melakukan ibadah fardu, itu sama hanya melakukan ibadah fardu selama 70 kali. Itu hebatnya Ramadan. Kalau memang jamaah berarti terhitung 70 kali berjamaah sholat subuh pahalanya. Berarti satu jamaah itu 27 derajat kali 40. Terus kemudian syahrul taubah, yang mana dengan bulan Ramadan itu taubat itu diterima oleh Allah. Karena Sayyidina Umar itu ngendika dawuh kapan doanya orang yang berpuasa itu diistijabah oleh Allah. Kemudian taubatnya orang yang berpuasa, orang hidup pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Rahmat, syahrul rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang, yang dimana Allah itu membuka lebar kasih sayangnya pada hamba-hambanya yang berpuasa, kepada hamba-hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah. Karena tahu rajul ini tahu bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul taubah, syahrul rahmah, syahrul barakah. Kemudian beliau itu dalam hatinya terdetik, mungkin dengan adanya bulan Ramadan ini saya itu diampuni oleh Allah. Optimis. Kemudian setelah lama
mati, meninggal. Dilanjut malih famata mongko mati sapa raja utawa wong lanang. Faroaitu mongko ningali sapa ingsun ahlul ilmi hu ing raja fil manami ing dalem turu yaiku fakultu mongko takok sapa ingsun lahu maring raja ma fa'alallahu bika ma utawi apa suci-suci fa'ala agawe sapa Allah bika kelawan sira kala mongko dawuh sapa raja tau jawab sapa raja ghafara li asli hurmati syahri ramadan ghafara wis nyepuro sapa Allah li maring ingsun li ajli hurmati syahri ramadan karena arai menghormati atau memuliakan bulan Ramadan. Ghafara mugi ngapura sapa Allah lan maring kita wa jami'il muslimin lan maring sakabehane wong Islam. Amin. Setelah lama melakukan ibadah yang namanya di situ itu bertaubat di bulan Ramadan, kemudian Rasul ini meninggal, kemudian orang ahli ilmi ini bermimpi bertemu dengan Rasul tadi, laki-laki tadi. Kemudian orang alim ini bertanya, apa yang dilakukan Allah kepada kamu? Kemudian laki-laki ini menjawab, Allah telah mengampuni saya karena saya itu menghormati atau memuliakan, mengagungkan bulan suci Ramadan. Terus dilanjut, ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin, dan semoga Allah mengampuni kita dan semua orang-orang muslim di dunia. Berarti mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu pasti akan dipertemukan dengan apa yang dia inginkan. Walau tenggen Al-Quran itu wonten ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seseorang yang berjuang itu jihad. Kalau memang zamannya Nabi, berjuang yang paling besar itu perang. Tapi tidak semua para sahabat atau yang hidup pada zaman Nabi itu ikut berperang. Tidak semuanya ikut berperang. Yo, sebenarnya Abu Dhar itu beliau itu tidak pernah ikut perang. Berjuangnya ya mengulang atau memberikan mengajar sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang. Tidak semua. Makanya kalau istilahnya dulu itu kalau berperang itu mesti izin kepada orang tuanya dulu. Kalau memang punya ayah dan ibu, izin kepada keduanya. Kalau memang punya ibu, ya izin kepada ibunya. Karena kalau memang dari ibu sendiri atau orang tua sendiri tidak mengizinkan, itu Nabi pasti melarang, tidak boleh. Ya memang secara pahala atau secara bahasa itu orang yang mati syahid, orang yang membela agama Allah itu swarga. Tapi kalau memang tidak mendapatkan izin dari orang tua itu sendiri, Nabi pun tidak memperbolehkan, yang artinya Nabi itu melarang. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seseorang yang bersungguh-sungguh di jalan saya, bertaubat, istilahnya itu mengatakan tahqiq dalam hati, kalau nanti saya tidak
mengulang kesalahan saya lagi, lana dia nafsu lana, pasti orang itu akan saya tunjukkan jalanku. Berjuang di sini itu istilahnya itu tergantung. Berjuang di sini bukan kok beras, baju dan uang, bukan. Tapi berjuang di sini itu orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nek nisbat keluarga, nggih pekerjaan yang halal, pekerjaan yang senantiasa diridhoi Allah. Nek nisbate dia itu berdagang, nisbate dia itu berdagang, ya ojo nyolong timbangnya, ya ngomong wae sing jujur. Niku maksudnya. Nah, ketika dia itu berposisi sebagai orang yang menuntut ilmu, ya sing tenan. Pancen nomor pondok itu boten asal langgar, iki boten usah langgar. Nek kapan terakhir harus dibacakan, harus sholat berjamaah, sholat berjamaah. Tergantung kondisional. Ketika kita berkeluarga, bagaimana kita itu mendidik keluarga kita. Terus kemudian bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita, yang diluruskan ke jalan Allah. Maka saya ulangi lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan Allah, orang itu pasti akan ditunjukkan jalan Allah dengan tujuan sementing niatnya itu bersungguh-sungguh. Mereka yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Makanya ada makalah man jada wajada. Mereka yang bersungguh-sungguh pasti akan diberhasilkan oleh Allah. Istilahnya bagaimana kita itu terbiasa atau bahagia dengan sesuatu yang sifatnya itu top. Orang yang maksiat saja itu bisa bahagia. Kita itu harus bisa bahagia dengan Tuhan. Wong sing bahasa mungkin pun saya bahasa kaya itu. Nopo masih dengan yang lain. Iku pengenlah belayani sesama. Sakro suami kopi sebelum mau ngalor itu. Ikulah tujuan lah pengen bahagia. Pokoknya nuruti sama. Seharusnya nuruti sana. Nah, kenapa itu kita itu sing nglakoni apik kok ora iso seneng. Ini kan ya rada membingungkan. Terkadang mikir yang membingungkan. Ispan saya kan malah istilah sebenarnya itu akhirat itu jadi murah, tapi akhirnya saya oke. Tapi bahasanya rokok itu jadi itu larang. Tapi sesama itu biar ya rada-rada memang karena memang sudah didesain di dalam Kanjeng Nabi, istilahnya nek swarga ikut dikelilingi nonggone perkara sing perkara mau itu tidak menyenangkan hati. Tapi nek neraka ikut dikelilingi perkara yang menyenangkan hati. Wong ngaji saja setengah jam itu rasanya bawa kesupak panas kabeh. Niku pancen setelahnya ngobrol. Tapi kenapa yang sandro ngobrol dengan saya beda terus? Kenapa kok kuat sampai isu? Maksudnya desainnya gitu. Lain itu tadi dilakukan. Makanya istilah nafsu itu jadi nafsu mutmainnah, nafsu lawamah. Niku sing mutmainnah niku nafsu sing sekira bisa selalu tenang, anteng dengan suatu kebaikan. Ya pasti tetap wonten akal. Cuma akal itu kan biasanya kan tetap kalah. Kebanyakan ya kelasnya dewi kalah itu niku akal itu kalah kalian nafsu. Makanya bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu nanti tidak oleh sahabat. Masalah nafsu itu disebut di Kanjeng Nabi. Kira-kira jadikan itu ketika ada
sesuatu sifatnya itu nyahwati, sesuatu yang menyahwati sekelompok itu di luar kehalalan. Kira-kira apa ya tau nafsu jenengan itu terpengaruh apa boten? Jawaban jenengan itu mau ngeten, aslinya nggih terpengaruh. Cuma nafsu saya itu sudah didesain oleh Pangeran, didesain oleh Allah kapan hanya tergiur dengan sesuatu yang halal. Dan Nabi itu maksud itu orang sampai melakukan dosa. Sebelum diangkat menjadi Nabi itu tidak pernah melakukan dosa. Mulai dari lahir sampai dia wafat memang tidak pernah melakukan dosa. Adapun melakukan kesalahan, terkadang kan wonten istilah kayak Nabi diprotes dan sebagainya, itu bukan dosa. Hanya sebuah kesalahan, istilahnya itu hanya manusiawi saja. Tapi tidak tercatat dengan dosa karena Nabi itu maksud. Nah, kurang jadinya ini betul maksud. Pokoknya Nabi sing namanya maksud itu betul maksud. Ada saya malah istilah kayak swarga ini swarga berdas memang swarga Nabi swarga Rasul bisa seperti itu. Istilah dewi itu sesuatu Allah Maha akan kalau istighfar dan ini bagaimana? Kalau karena kita ini bukan masuk, tapi memang manusia itu selain daripada Nabi itu didesain dosa. Ini dalam makom hakikat, ilmu hakikiyah. Tapi Gusti Allah nggih solusi nek kapan hambaku sing nglakoni dosa niku kadang nglampahi istighfar. Kita tidak mungkin sama dengan Nabi, memang bukan sama. Barang itu darah mobil rasanya pada sama. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, ya istilahnya itu mungkin kita itu ya namun saged niru teman-teman, hanya sekedar berhirian. Tapi secara batiniah mungkin masih jauh. Tapi walaupun seperti itu, karena beliau itu menjadi seorang contoh, seorang suri tauladan, uswatun hasanah kalau bahasa orang mengatakan harus didesain dengan sempurna. Contoh itu kata saya, karena itu menjadi suatu panutan. Sambung ya. Hariku ingkang saged kawula sampaiaken mugi-mugi asal diiringi ridho Allah, berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo bersara-sara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghfirna bil hikmati wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyakum syarra al-syarri dunya wa din. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa rahmatan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ilmu dakwah